Oke, sudah dimulai di record-nya. Oke, kita mulai sambil menanti kalau ada yang masuk saya save. Sementara belum ada yang masuk, ada 20 orang. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi malam hari ini merupakan pertemuan pertama dan kita baru mulai kembali untuk perkuliahan di semester ganjil tahun 2025-2026. Untuk malam hari ini masuk ke pertemuan pertama di mata kuliah otomasi sistem. Untuk materinya sudah saya share di kampus beserta juga untuk handbooknya. Nah, dimulai dari pertemuan malam hari ini yaitu nanti pengantar sistem otomasi. Saya Asep Arwan Sulaiman. Sebelumnya kelas ini atau mahasiswa atau mahasiswi ada yang pernah diampu sama saya untuk kelas ini? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Ada, Pak. Oke. Kalau sudah biasa tahu kontrak perkuliahan saya biasanya ini ada bobot penilaian dan juga nanti di kontrak perkuliahan mudah-mudahan nanti bisa ada seminar. Ada seminar syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Nanti ikuti kelas yang lain. Mudah-mudahan kelas ini ada. Dan nanti ada tugas berupa beberapa video, mungkin 3-5 di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian untuk UTS UAS itu berupa project. Nanti kalian bikin kelompok maksimal 5 orang, minimalis 1 orang. Nanti projectnya berupa otomasi sistem. Baik itu berupa software, hardware, ataupun gabungan dari kedua itu software dan hardware. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk bobot penilaian dan kontrak perkuliahan? Dan satu lagi, minggu ini kita offline, minggu depan kita online. Dan untuk offline minggu depan sepertinya saya belum bisa karena saya masih penyembuhan, masih fisioterapi, belum bisa jalan normal. Jadi masih belajar jalan habis kecelakaan kemarin. Jadi mungkin pertemuannya kita online seperti itu. Insya Allah kalau saya udah sembuh nanti kita offline ke kelas. Amin. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya mulai. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan ya. Kalau bisa mungkin ada nanti grup WA atau japri ke saya. Nanti di akhir slide ada email dan nomor telepon saya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan monggo ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, diawali dari definisi otomasi. Otomasi pertama kali dikemukakan oleh Dove, yaitu berupa otomasi pabrik, di mana dia waktu itu memberikan pengertian suatu proses tanpa ada aktivitas manusia secara langsung di dalam proses tersebut. Jadi semuanya mesin yang melakukan, baik itu hardware ataupun software. Karena kelas ini masuknya ke software SE, software engineer, mungkin nanti buat aplikasi atau tool projectnya. Dan tidak memungkinkan kalau mau pakai hardware-nya juga silakan. Atau gabungan dari software dan hardware juga monggo silakan. Dan otomasi sendiri merupakan suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanik, elektronik, dan komputer. Nah, komputer di sini arahnya karena kita di teknik informatika, jadi basisnya di komputer, di core-nya itu di dalam komputer. Nah, sehingga nantinya harus bisa membuat tool ataupun produk otomasi di mana nanti berupa program instruksi yang dikombinasikan secara otomatis. Oke. Nah, otomasi sendiri ini pertama kali dikenalkan di Amerika
dan diterapkan di perusahaan Ford di Detroit Piston. Nah, itu perusahaan mobil kendaraan. Nah, di sana mereka menggunakan alat mekanis untuk penanganan di antaranya untuk membuat blocking mesin, membuat blok mesin, di mana karakteristik di otomasi Detroit pertama mekanismenya tanpa bantuan operator. Kemudian ada alat transfer komponen dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian operasi per mesinnya itu dilakukan secara sekuensial, step by step. Nah, kemudian benda ataupun produknya nanti akan bekerja secara otomatis di mana utilitasnya tinggi dan nantinya akan membuat satu produk yang namanya blok mesin. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di otomasi Detroit, di sana ini merupakan cikal bakal di mana dia sebagai pionir di perusahaan-perusahaan ke yang lain, khususnya di perusahaan elektronik ketika dalam merakit motor listrik, radio, TV, bahkan sampai ke komponen berupa relay dan push button. Nah, di mana dia menawarkan waktu itu untuk otomasinya prosesnya closed loop atau continue atau proses itu ada dua, open loop dan closed loop. Nah, untuk yang closed loop ini prosesnya itu input dan outputnya selalu berhubung, selalu ada hubung balik. Nah, di sini untuk yang Detro sendiri, dia menggunakan teknologi hanya ada 3 sistemnya, yaitu pneumatik, elektrik, dan komputer. Di mana konsepnya menggunakan angin, kemudian untuk menggerakkan piston-piston secara elektrik, baik itu secara diprogram ataupun manual, dan sistemnya berbasis komputer. Nah, ini contohnya ada penggambarannya dari tangki angin menggunakan pneumatik untuk mengontrol solenoid valve. Nah, di otomasi sendiri konsepnya bagaimana caranya kita meniru manusia. Karena di otomasi sistem fungsinya nanti akan menggantikan manusia. Mulai yang pertama dari sensing, kemudian thinking, dan terakhir decision making. Sehingga mekanisme di otomasi bagaimana nantinya menggantikan peran manusia di dalam proses dalam pembuatan manufaktur ataupun non-manufaktur membuat suatu produk yang digantikan oleh mesin. Nah, di sini nanti ada usaha untuk membantu manusia, bukan mengganti ataupun merubah, tapi usaha untuk membantu manusia dari usaha fisik. Nah, otomasi inilah sebagai usaha membantu manusia dari usaha mentalnya. Contoh, ini ada line di mana ada box pengepakan, packing box. Ketika ada box yang masuk ke area sensor, sensor akan mendeteksi. Kemudian thinking akan mengirim sinyal ke lengan robot untuk proses packing dan selanjutnya ke proses labeling dan selesai. Nah, di sini ada proses decision making. Nah, ini konsep mekanisme kenapa otomasi digunakan ataupun dipakai. Nah, otomasi sendiri kebanyakan di dalam konsep sehari-hari disebut sebagai automated atau pengendali proses terotomasi, di mana tujuannya bagaimana bisa mencapai akurasi yang tinggi, presisi, dan produktivitas yang bagus. Nah, kebanyakan dipakai dalam sistem manufaktur,
Nah, biasanya ada namanya konsep strateginya QCDF atau Quality, Cost, Delivery, dan Flexibility. Nah, bagaimana untuk kualitasnya supaya bagus, cost-nya supaya turun, delivery-nya supaya bagus, dan flexibility-nya tinggi. Nah, biasanya dibuat sistemnya otomatis. Nah, adapun idenya, pertama biasanya menggunakan elektrik ataupun mekanik untuk menjalankan mesin ataupun tool tersebut. Kemudian biasanya dibenamkan berupa otak atau kontrol untuk mengendalikan mesin ataupun tool tersebut. Dan yang ketiga, hasilnya bisa dilihat harus bisa mencapai produktivitas yang tinggi dan biayanya turun. Nah, ini awal ide dasarnya sehingga nantinya di dalam industri dulu di tahun 1960 muncul yang namanya IC atau Integrated Circuit. Nah, IC sendiri itu kalau di dalamnya itu berupa rangkaian transistor. Nah, kemudian dibuatlah masih bentuk komponen through hole, yaitu komponen yang besar. Kalau sekarang komponennya kecil-kecil, SMD namanya. Kemudian di tahun 1970-an muncul yang namanya mikroprosesor. Nah, di dalam mikroprosesor itu banyak beberapa IC, bahkan sampai ratusan IC. Nah, disinilah nanti ada penurunan biaya IC, sehingga mikroprosesor lebih murah harganya. Nah, di tahun inilah baru muncul yang namanya revolusi industri 2.0. Nah, kalau sekarang sudah mencapai 5.0. Kalau tahun sebelumnya mungkin 2022 atau 2021 sudah 4.0. Nah, ini walaupun di industri masih banyak menggunakan 4.0, tapi aslinya sudah mencapai industri 5.0. Oke, bentar ada yang masuk kayaknya. Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam pengendali otomasi, pengendaliannya yaitu tool tersebut harus bisa menghidupkan atau menjalankan, kemudian juga bisa mematikan atau menghentikan. Jadi ada start stopnya. Bisa start stopnya mungkin lewat scheduling ataupun kena sensor. Jadi nanti bisa hidup ataupun bisa mati. Kemudian bisa mengatur gerakan, bisa di-adjust. Mungkin gerakannya berputar, bisa cepat atau lambat. Kemudian juga bisa mengatur posisi, perubahan. Nah, di mana keempat ini membutuhkan parameter. Yang pertama, availability, ketersediaan. Ada nggak toolnya, alatnya? Kalau tidak ada, kita buat. Nah, kalau udah buat, jadi perlu yang kedua, maintainability atau perawatan. Nah, ketika ada kerusakan, kalau ada bug, ada problem, nah ini perlu di maintain supaya aman. Nah, prosesnya lancar. Nah, solusi otomasi sendiri biasanya dipakai atau digunakan untuk menjawab permasalahan. Nah, permasalahan sendiri yang pertama satu manpower, tenaga kerja. Di mana tenaga kerja semakin berhari, semakin bulan, semakin tahun selalu namanya bertambah gajinya. Sehingga harganya semakin mahal. Tidak ada namanya semakin murah manpower. Nah, disitulah nantinya ada biaya kos yang harus diturunkan. Nah, usaha sistem otomasi inilah nanti solusinya. Dan yang kedua, daya beli. Ketika suatu organisasi atau perusahaan membuat satu produk, di mana produknya harus bisa terjual, tentu harganya harus bisa bersaing di pasaran. Nah, kebanyakan di produk Indonesia sendiri masih kalah dengan produknya Cina, karena Cina bisa harganya lebih murah sekali. Nah, mereka konsep otomasi sudah berjalan, dan itu disupport full, didukung oleh pemerintah. Nah, disinilah nanti kita juga bisa seperti itu, di mana konsepnya bisa kita buat otomasi. Sehingga nantinya bisa daya belinya bisa bersaing dengan luar.
Nah, dari solusi inilah nantinya jika dibuat sistem otomasi, tentu ada permasalahan. Yang pertama, prosesnya jika produknya berubah. Mungkin sekarang kita buat modelnya, kita bikin push button. Modelnya tingginya, panjang, lebar seperti ini. Nah, bisa jadi tahun depan atau mungkin bulan depan ada model produk baru. Nah, disinilah nanti desain otomasinya harus bisa didesain ulang. Nah, yang kedua tentu ketika didesain ulang ada penambahan software atau hardware, ada yang harus diprogram kembali, diupdate, dan ini juga harus dilihat harganya. Karena ketika ada perubahan, pasti situ ada harga. Baik itu harganya mungkin lebih mahal ataupun sama, atau mungkin bisa lebih murah. Nah, seperti itu. Tantangan challenge-nya di otomasi. Dan ini perbedaan ketika kita akan membandingkan manusia dengan sistem otomasi yang akan mau dibuat berupa mesin, baik itu mesinnya berupa software, ataupun software dengan hardware, ataupun hanya hardware-nya saja. Nah, di mana manusia kebanyakan mempunyai yang bagus plusnya, namun minusnya itu seringkali lambat, seringkali memorinya lupa. Nah, disinilah nanti mesin yang akan menggantikan. Nah, di mana mesin 24 jam non-stop, proses kalkulasinya lebih cepat, kemudian speednya juga cepat, karena manusia namanya orang butuh tenaga, lama-lama dia akan capek. Nah, kalau di mesin otomatis tidak seperti itu, sehingga akan menimbulkan ataupun kita bisa mensimpulkan ada 7 faktor di mana manusia mempunyai kelebihan, yaitu ada 3 hal: learning, judgment, dan flexibility. Namun di mesin sendiri mempunyai lebih kelebihan berupa akurasi, power, speed, dan repeatability. Nah, disinilah bagaimana konsepnya si otomasi mesin bisa kita tambahkan seperti layaknya manusia dengan kita berikan learning, judgment, dan flexibility. Bisa ditambahkan AI, bisa ditambahkan data mining, machine learning, dan sebagainya. Oke, nah ini beberapa alasan mengapa perlu otomasi. Nah, mungkin kalau kalian kebanyakan kerja di perusahaan, kita bisa lihat hal-hal yang tadinya manual, prosesnya stuck, atau cycle time-nya panjang. Ini bisa mengurangkan ataupun untuk menyelesaikan solusi tersebut dengan cara diotomatisasi. Nah, otomatisasi sendiri ya tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian kalau untuk manpower-nya juga sama, untuk biayanya yang selalu meningkat. Nah, ini bisa untuk memangkas biaya tenaga kerjanya. Nah, kemudian juga untuk bisa mengurangi manpower-nya. Kemudian dari segi safety dan juga kualitas. Nah, ini ada 10 hal diantaranya untuk alasan perlunya otomatisasi di dalam suatu permasalahan, baik itu di dalam segi manufaktur ataupun non-manufaktur. Nah, untuk klasifikasi otomasi sendiri, menurut Michael Philip Gruver, ini dibagi menjadi 3. Namun, di tahun-tahun ini, itu di tahun mungkin sekitar 2020-an atau 2021 setelah COVID kalau nggak salah. Nah, ini ada yang terbaru namanya otomasi terintegrasi. Oke, kita awali dari menurut Michael Philip Gruver yang pertama fix otomasi atau otomasi tetap. Nah, di sini ini sistem otomasinya ditentukan dengan urutan step by step. Jadi saklek harus mulai dari start, kemudian proses berikutnya sampai end. Contohnya misalkan proses penyulingan minyak atau transfer line atau convert dokumen
Jadi kalau misalkan inputnya Excel ke PDF, terus Excel PDF selalu. Inputannya harus Excel, nggak bisa langsung Word dan lainnya. Nah, itu jadi otomasinya tetap. Ada juga programmable automation atau otomasi terprogram. Nah, di sini sistem otomasinya bisa kita rancang di mana memiliki perubahan urutan operasi dengan cara kita program. Ataupun kita hapus, kita program ulang kembali dengan produk-produk yang berbeda. Nah, di sini contohnya ada yang untuk produknya relay, normally close NC, normally open NO, ada juga yang assembly robot ataupun AGV. AGV biasanya di robot bawa barang atau untuk yang land racer. Kemudian yang ketiga, fleksibel otomasi atau otomasi yang fleksibel, di mana ini merupakan penyempurnaan dari otomasi yang terprogram, di mana di sini harus bisa mampu memproduksi produk-produk yang bervariasi tanpa kehilangan waktu. Jadi kalau ada produk-produk baru, model-model baru, nah ini kita modif sistem otomasinya. Nah, tapi modifnya tidak bisa lama, cepat dia. Nah, karena udah fleksibel. Nah, di sini ada konsep namanya Flexible Manufacturing System atau FMS. Nah, jadi sistemnya itu mau transformer. Ketika ada model baru, dia switching langsung satu lane itu berubah untuk model tersebut. Nah, menurut Nidam Pisnadam, nah ini ada yang terakhir namanya Integrated Automation atau otomasi yang terintegrasi. Konsepnya itu sama seperti otomasi fleksibel, namun ruang lingkupnya ini berupa logik. Contohnya, misalkan di departemen engineering ada proses butuh untuk melihat proses perawatan maintenance-nya atau ada konsep downtime-nya seperti apa. Production misalkan untuk melihat output, kemudian marketing, purchasing untuk pengelola dokumen, sales order, order form, pengiriman. Nah, di mana semuanya terintegrasi dalam satu sistem komputer. Nah, disinilah dikembangkan mulai dari tahun 2000. Nah, sudah terkenalnya kalau konsep yang sekarang itu namanya RPA atau Robot Process eh lupa lagi saya singkat aja. RPA itu saya share. Nah, Robot Process Automation udah saya share handbooknya dari Tom Towley. Nah, nanti kita belajar ini juga. RPA Robot Process Automation. Nah, kalau misalkan di perusahaan yaitu berupa CIM, Computerized Integrated Manufacturing, mirip seperti ERP seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Kalau kurang jelas, tanyakan. Kalau ada yang kesusah atau sulit dicerna, tanyakan ya. Oke, saya lanjutkan. Loh, bentar. Oke. Nah, berikutnya sifat-sifat otomasi sendiri. Dari keempat ini, kita mulai dari yang fixed automation. Nah, namanya fixed automation, otomasinya tetap. Nah, di sini dari kurva menunjukkan untuk production quantity-nya pasti akan lebih besar, tinggi. Namun untuk produk variety-nya akan sulit, dia akan bawah, low. Nah, berbeda kalau untuk yang programmable automation kebalikannya. Untuk produk quantity-nya biasanya sedikit dibandingkan untuk yang produk variety-nya dia akan high. Sehingga fleksibilitasnya tinggi. Beda dengan fixed automation, fleksibilitasnya rendah. Untuk penjembatan ini semua biasanya yaitu menggunakan flexible automation. Nah, disinilah nanti akan mendapatkan titik temu. Nah, untuk yang terakhir, integrated automation mirip seperti flexible automation, namun untuk integrated automation biasa diarahkan berupa software, tidak ada hardware. Nah, adapun hardware biasa hardware untuk sistem sekuritas
atau security berupa keamanan. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti kita belajar RPA, yaitu Robot Process Automation, di mana nantinya handbooknya udah saya sharekan, bisa kita nanti pelajari apa itu RPA. Nah, ini contoh penerapan otomasi. Jadi contoh penerapan otomasi sendiri di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam industri ini ada dua, yaitu ada non-manufacturing dan manufacturing. Kalau non-manufacturing, contohnya di transportasi udara ada autopilot, sistem pesan tiket, di kantor pos atau bank, itu ada mesin untuk nyotir uang atau ATM, ada komunikasi, sistem switch telepon otomatis, di militer ada peluru kendali, kereta api, sistem transportasi massal. Nah, bisa kereta api itu untuk komunikasi menggunakan PLC, itu berupa power line carrier. Nah, di situ sama seperti yang ada di PLN. Nah, namun PLN dia menggunakan konsepnya SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, itu juga sama otomasi juga. Di industri juga banyak menggunakan SCADA. Ada juga proses penjualan berupa sistem pencatatan inventory. Nah, itu yang non-manufaktur. Yang manufaktur tentu kita tahu buat robot, automatic machine tool, transfer line, assembly machine, dan sebagainya. Oke. Nah, ini ada tugas untuk malam hari ini, pertemuan pertama. Yang pertama, buat resume untuk pertemuan pertama ini di Word atau nanti di PDF-kan, dikirim di e-kampus pertemuan pertama. Dan yang kedua, cari jurnal yang berhubungan dengan otomasi sistem. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa WA saya, ini ada nomornya, dan juga bisa email ke saya. Atau kalau ada grup WA-nya juga monggo silakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau nanya Pak, Iya. yang untuk jurnal penelitian itu kita rangkum apa kita cari jurnal yang ada kaitannya sama otomasi aja? Nah, cari jurnalnya. Nah, itu bisa nanti disertakan linknya dan juga nanti ada rangkumannya di Word-nya. Nomor 1 kan resume, nomor 2 itu. Sebenarnya dipaksa untuk kalian membaca, mungkin ada jurnal otomasi sistem. Nah, itu bisa dimodif sedikit. Syukur-syukur nanti bisa dipakai untuk tugas akhir kalian. Jadi tugas akhirnya ini kan semester terakhir nih, semester 7. Ya, untuk yang SE, software engineer, diharapkan nanti buat satu produk. Nah, produknya karena di kelas ini berupa software, ya mungkin produknya berupa software. Nanti kita akan belajar yang namanya UiPath. Nah, UiPath sendiri ini UiPath itu untuk yang RPA-nya, untuk robot proses otomasinya. Dan nanti kita belajar ini, kemudian nanti kalian login gratis, ini toolnya gratis, dan juga bisa ada tempat kursusnya belajar gratis. Dan di luaran ini diakui. Dan juga ada sertifikat dan career path. Nah, ini bisa ada dua cara. Ada yang bisa di-download dan diinstal, ada yang langsung digunakan lewat cloud menggunakan web. Nah, buat aplikasi, nanti aplikasinya bisa kita gunakan untuk di cloud atau di server atau di laptop atau di virtual machine. Ini sekarang yang lagi terkenal untuk otomasi sistem, khususnya untuk yang teknik informatika, ya ini menggunakan RPA
atau robot process automation, di mana sama seperti layaknya mesin robot yang ada di industri-industri, namun bedanya mesin sana fisik. Nah, kalau ini unfisik, ya, itu berupa software, bukan berupa hardware. Seperti itu. Nah, contoh nih ada yang dari dia apa judulnya nih? Robotic Process Automation pada sistem surat Pak Klaring menggunakan UiPath dari UI. Nah, jadi ini juga bisa dibuatkan nanti aplikasi membuat kalau ada yang keluar atau desain membuat Pak Klaring. Nah, langsung otomatis buat Pak Klaring. Nggak kita edit manual atau di Word atau di Excel, enggak. Atau buat sistem sendiri berupa aplikasi web, nanti outputnya udah tinggal kita gunakan, udah kita store di cloud. Ini juga ada learningnya, yang banyak. Saya sendiri lagi belajar juga. Nah, yang udah hatam itu Pak Alpin Anggi. Kalau saya dulu S1-nya itu teknik elektro. Nah, baru S2-nya di Presiden ke M MIT. Nah, jadi arahnya dulu belajarnya PLC, SCADA, seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Lumayan loh ini, karir petnya itu gajinya gede-gede. Ada yang automation developer segini, ada automation bisnis. Nah, saya dulu pas masuk di Itron tuh sebagai test automation engineer, tapi nggak segini, ini gajinya di US. Nah, ini kalau di Indonesia lebih murah, tapi ini diakui sertifikatnya sama seperti yang CCNA yang ada di jaringan, ini diakui di luaran. Take free online practice test. Udah dapatin sertifikat ini. Oke, kalau misalkan ini ada tugas kalau mata kuliah saya pernah saya ambil pasti tahu. Tugas paling lambat sebelum UAS, masih lama. Terus project UTS UASnya buat project kelompok minimal 1 orang, maksimal 5 orang. Jadi nanti untuk UTS-nya berupa desain, perancangan yang mau dibuat atau simulasi yang mau dibuat, automation sistemnya seperti apa. Nah, nanti saat UASnya demo projectnya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Eh, sini. Pak, Iya, mau nanya, iya. nanti kita bakal ada praktek PLC nggak, Pak? Praktek PLC. Saya kalau semester yang dulu ngajar itu ke kelas kalian, itu saya yang bawa PLC-nya. Tapi nggak dikhususkan untuk kalian beli PLC. Dan untuk itu penggantinya menggunakan Arduino untuk sistem otomasinya. Nah, kalau untuk yang semester ini mungkin arahnya ke software, ke RPA. Nah, jadi ada perubahan. Saya update
bagaimana membuat robotic process automation khususnya di bagian software seperti itu. Karena PLC sendiri harganya mahal, walaupun versi yang simple, compact gitu, itu ada harganya. Dan softwarenya kebanyakan trial waktu kemarin itu menggunakan Omron, CX Programmer, kemudian HMI-nya pakai Intuition. Nah itu versi yang trial. Baik, Pak. Baik, Pak. Hmm. Tapi nanti kalau mau nanti kita tambahkan, kita jelaskan apa itu PLC, kemudian ada namanya HMI, Human Machine Interface, ke PLC-nya menggunakan apa. Nah, saya dulu waktu S1 di TS pakai Omron, softwarenya buat bikin aplikasi ladder menggunakan CX Programmer, HMI-nya Intuition. Ada yang PLC-nya Siemens pakai Simatic Step 7, kemudian untuk HMI-nya menggunakan Broadbar. Kemudian ada PLC Allen Bradley. Allen Bradley itu menggunakan, saya lupa Allen Bradley. Ada yang PLC-nya Mitsubishi juga. Nah, namun itu karena disupport di kampus itu menggunakan aplikasi yang berbayar. Nah, ketika diinstal itu trial. Cuman ketika kita colok ke jaringan dari kampus itu hilang trialnya. Tapi kalau kita lepas bayar lagi. Tapi kalau di sini di Pelita Bangsa belum menyediakan seperti itu. Iya, ada yang mau ditanyakan? Iya, Mas Gilang, monggo silakan. Ya, izin bertanya Pak. Iya. Tadi dengan tugas akhir semester. Hah? Ini untuk mata kuliah yang saat ini, Hah? Automatic System, Hah? ini sama seperti semester lalu IoT nggak Pak? Presentasinya saat UTS dan juga UAS, atau ini Iya. hanya UAS? Iya, sama. Konsep saya seperti itu sama. Oke, sama ya. Kalau pernah diampu sama saya, susah kayak kemarin semester kemarin yang IoT. Nah, ini sama untuk yang ini. Cuman beda aja. Kalau ini sekarang otomasi sistem. Oke, tetap ya progresnya tetap kita presentasikan di UTS Iya, ya. betul. Di UTS dipresentasikan desain rancangan untuk sistem otomasinya seperti apa per kelompok. Kemudian nanti di UAS-nya demo project-nya itu ditunjukkan seperti apa. Baik Pak. Jadi mungkin saya pakai Arduino. Nah, itu kan otomasi. Nah, bedanya kalau mungkin yang kemarin tuh IoT ada jaringannya. Kalau ini otomasi nggak perlu ada jaringan. Cukup otomasi aja. Tapi kalau mau dibuat seperti ada jaringan juga monggo silakan. Kalau arahnya kamu pakai PLC juga monggo silakan. Nanti PLC kita belajar. Saya punya tapi bacakan, tapi kayak enak share bacakan. CS Programmer. Kemudian kalau di perusahaan itu pakainya Cayenne. Nah, kalau Cayenne itu ada aplikasi yang udah jadi, cuman saya memprogramnya bukan menggunakan ladder tapi lewat komen. Insya Allah kalau saya sembuh, mungkin nanti setelah tes atau kapan, insya Allah kalau saya sembuh, saya ke offline ke kelas, saya bawa PLC-nya Cayenne. PLC-nya Omron, sama seperti yang semester tahun lalu. Nah, kita belajar memprogram dikit-dikit tentang PLC, diagram ladder, buat HMI, seperti itu. Selain buat software juga, nanti kita coba buat software. Nah, itu yang terbaru itu RPA.
Jadi kalau kalian bisa RP lebih baik, lebih bagus. Nah itu diakui. Ada sertifikatnya. Nah nama toolnya UiPath. Saya juga baru install ini UiPath. Nah ini yang hatam itu Pak Alpin lagi nih belajar juga bareng Pak Alpin. UiPath itu bisa di-download di sini kalau nggak salah. Nah, download studio, ada juga Open Studio. Ini yang langsung lewat cloud webnya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini kursusnya nih. Kita enroll. Oke. Mungkin itu dari saya. Nanti kelas ini saya nggak tahu ada grup WA atau tidak. Nanti kalau ada yang kurang mengerti ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA ke saya. Ini nomor HP dan juga email saya. Udah saya storekan di e-kampus, di materi. Ada 2 materinya. Yang pertama handbook yang tadi, RPA dari Tom Towley. Dan juga yang modul handoutnya tadi akhir. Oke, kalau gitu saya akhiri dan mohon maaf nanti mungkin minggu depan saya belum bisa offline ke kelas karena saya masih penyembuhan habis kecelakaan, jadi masih fisioterapi. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.